Halo, nama saya Erik Dias dan pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang sebuah lensa specialities dengan focal length favorit saya. Dan inilah Astori 9mm f2.8 manual lens. Lensa ini sudah saya pakai sejak sebulan terakhir dan saya sudah menggunakannya untuk kebutuhan baik casual maupun untuk kebutuhan pekerjaan yang menuntut hasil maksimal. Dan berikut pengalaman penggunaan yang bisa saya bagikan baik dari sisi positif maupun dari sisi lain yang saya berharap dari pihak manufacturer-nya untuk bisa diimprove jika ada generasi berikutnya. Harga lensa ini pada Februari 2026 ini berada di kisaran 2,7 jutaan, di mana ini menempatkan Astori ini menjadi lensa ultrawide 9mm rectilinear non-fish eye termurah yang ada di pasaran pada saat ini. Image plan pada lensa ini coverage-nya adalah untuk sensor APS-C dan tersedia untuk semua brand mirrorless, termasuk jika Anda memiliki kamera dengan sensor micro four thirds seperti Lumix atau Olympus. Dan berikut adalah tampilannya jika rekan-rekan memaksakannya untuk dipasang pada kamera full frame. From straight out of the box, lensa ini memiliki kesan robust dan tangguh seperti lensa-lensa klasik era kamera analog. Tutup lensa ini juga sangat unik dan terbuat dari metal serta berfungsi sebagai snap-on mengandalkan friksi dari lapisan busa EVA yang ada di bagian dalamnya. Pada bagian depan lensa, kita bisa melihat elemen lensa yang menonjol keluar dengan lens permanen yang tidak bisa dilepas. Dan sayangnya tidak terdapat lens thread atau attachment apapun untuk memasang filter pada lensa ini. Dengan tidak adanya filter thread pada lensa ini, menurut saya sedikit counterintuitif. Mengingat lensa ultrawide semacam ini tentu penggunanya dekat dengan landscape, interior, arsitektur, atau filmmaking, terutama di atas gimbal, yang tentu pada proses penggunaannya membutuhkan filter CPL dan ND. Pada bagian body barrel lensa terdapat dua buah ring, yaitu focus ring dan aperture ring yang sangat klasik dan tactile. Ring fokusnya sangat nyaman digenggam dengan restriksi yang sangat baik. Sedangkan pada ring aperture-nya terdapat penahan klik untuk setiap perubahan aperture-nya, di mana ini tentu sangat disukai rekan-rekan fotografer ya. Dan pada bagian belakang, kita bisa melihat tampilan dari mountingnya yang terbuat dari metal. Namun, saya tidak melihat adanya weather sealing gasket di dalamnya. Ukuran lensa ini menurut saya cukup kompak. Jadi dia 6 cm untuk panjangnya dan 6 cm untuk diagonalnya. Bobotnya berada di 306 gram, yang tidak berat namun juga tidak ringan. Dan itu merupakan sumbangan dari bodi metalnya dan 11 elemen lensa yang dibagi menjadi 8 grup di dalam barrelnya. Meskipun bukan tergolong lensa yang ringan, namun penggunaannya di atas gimbal masih sangat aman. Di mana di sini saya contohkan penggunaannya di atas DJI RS Mini yang kapasitas load-nya tergolong rendah. Pada tes ketajaman sederhana yang saya lakukan di sini, pada area center sharpness nampak sedikit soft pada aperture terbesarnya di f2.8. Dan ketajaman maksimum mulai nampak pada f4 sampai f11 di mana akhirnya kembali berkurang pada f16 karena lens diffraction. Pada area ujung frame juga sama, di mana lensa ini nampak sedikit soft pada aperture terbesarnya di f2.8 dan ketajaman juga mulai nampak pada f4 sampai dengan f11 dan kembali soft pada f16 juga karena lens diffraction. Minimum focus distance pada lensa ini berada di 20 cm dan memiliki magnification ratio 1:20 atau 0,05 kali. Di mana meskipun bukanlah ranah dari makrofotografi, namun tentu cukup menarik di mana ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kreatif kita. Chromatic aberration pada lensa ini pada area tengah frame bisa dibilang sangat terkontrol. Namun pada area corner meskipun terbilang samar dan hampir tidak terlihat, namun tidak bisa benar-benar hilang bahkan pada semua angka aperture. Di mana ini cukup umum terjadi untuk semua brand, terutama untuk lensa dengan bentangan field of view atau ultrawide semacam ini. Lalu berikutnya adalah tampilan dari vignetting pada lensa ini dengan sumber cahaya berada di kanan atas bidang. Di mana meskipun tampak cukup kuat pada f2.8, namun bisa terkontrol pada f5.6. Dan berikut ini adalah tampilan star effect dari 7 aperture blade pada lensa ini.
Sedangkan flare dan ghosting merupakan titik lemah pada lensa ini, di mana meskipun hal ini hanya terjadi jika kita menghadap ke sumber cahaya yang kuat relatif terhadap pencahayaan ambience, namun tentu hasilnya bisa jadi mengganggu jika kita adalah seorang fotografer. Dan mungkin bisa jadi menarik jika kita adalah seorang videografer ya. Yang pasti tentu kita harus pandai-pandai menyikapi terutama pada saat malam hari dan berhadapan dengan sumber cahaya spekular yang cukup kuat. Seperti yang saya contohkan dalam foto pada malam hari ini, di mana di depan saya terdapat 2 buah lampu sorot yang sangat kuat pada bagian kiri dan kanan. Dan rekan-rekan bisa melihat bahwa flare memenuhi hampir seluruh frame. Sedangkan untuk tampilan ghosting, seperti pada foto berikut ini, untungnya masih lebih mudah untuk diperbaiki. Lensa rectilinear ini diklaim hampir zero distortion, dan pengalaman saya saat penggunaannya cukup memuaskan. Memang terdapat tampilan sedikit barrel distortion yang tentunya sangat mudah diperbaiki pada software pengolah gambar, di mana di sini saya contohkan, saya hanya melakukan adjustment 3 poin saja pada Lightroom. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, lensa ini sudah saya pakai selama 30 hari terakhir, baik untuk kebutuhan casual maupun untuk kebutuhan pekerjaan. Pekerjaan yang saya cover adalah interior, arsitektur, dan sebuah commercial campaign. Dan jujur, dengan harga lensa yang terendah di kelasnya, 9mm terendah untuk lensa APS-C, maka menurut saya sebagai seorang profesional, maka ini akan sangat membantu terutama di wilayah demografi market di Malang ini. Karena jujur, ya Malang beda ya sama mungkin kota tetangga seperti Surabaya atau Bali atau Jakarta, di mana kita selalu bisa push untuk harga premium. Nah, dengan adanya lensa ini, saya bisa memasangkannya dengan bodi APS-C, lensanya juga murah, sehingga saya bisa menekan harga jual servis saya sedikit lebih rendah daripada saya harus menggunakan body full frame dengan lensa premium yang tentunya juga akan semakin tinggi bebannya ke customer. Sehingga jujur, dengan harga yang serendah ini, saya bisa memberikan harga servis yang lebih rendah ke klien-klien saya. Saya juga sempat menggunakan lensa ini untuk commercial portrait, di mana memang saya sengaja menggunakan distorsi axial magnification untuk memberi kesan dramatis ke hasil foto-fotonya. Yang jelas sedikit tips dari saya adalah jika rekan-rekan ingin menggunakan lensa ultrawide semacam ini untuk portrait, yang pertama adalah letakkan kepala subjek berada di area tengah frame. Dan yang kedua, jangan terlalu dekat dengan kameranya, sehingga tidak ada distorsi pada fitur wajah, ya karena portrait ya, jadi tidak terjadi distorsi yang signifikan. Saya juga sempat membawa lensa ini untuk jalan-jalan ringan dan lensa ultrawide semacam ini mampu memberikan kesan POV yang cukup kuat. Karena memang field of view-nya yang cukup luas berada di 111,4 derajat ya. Sempat juga saya random nyoba-nyoba foto street yang tentunya terkadang membuat kita harus sedikit berani untuk lebih dekat terhadap subjeknya. Dan jangan lupa izin ya. Dan final takeaway dari saya adalah dengan melihat harganya yang sangat terendah di kelas 9mm f2.8 rectilinear, jadi dia bukan curvilinear, bukan fish eye, maka jujur saya mendapatkan manfaat lebih terlepas 2 kelemahan yang tadi saya sebutkan di awal tentang flare dengan ketiadaan filler thread pada lensa ini. Menurut saya cukup beradaptasi dan seperti saya contohkan tadi, pekerjaan saya semuanya baik-baik saja dan cukup memuaskan kebutuhan klien-klien saya. Dan sekian video kali ini, semoga cukup informatif, terutama bagi teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari lensa ultrawide untuk bodi APS-C-nya. Atau mungkin teman-teman yang ingin mengekspand jumlah lensanya kayaknya kurang nih, pengen nambah lensa ultrawide. Jika Anda temukan video ini cukup informatif, cukup membantu, maka bantu saya untuk tekan tombol like-nya. Atau mungkin pertimbangan subscribe jika teman-teman ingin mengikuti video-video saya berikutnya tentang travel, tentang kamera gears, dan juga tentang fotografi. Stay healthy, stay happy. Bye!